Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Meli Elvina, kemudian teman saya Dede Hairomansyah dan Remo Agus. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, praktikum simulasi komputer. Nah, pada artikel yang pertama, kami memberi judul analisis implementasi simulasi proses produksi pada PT XYZ dengan menggunakan perangkat lunak Flexim. Pada artikel kali ini bersifat terapan simulasi proses produksi suatu barang dari artikel yang terkait, di mana metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi literatur dengan pengambilan data berupa data aktual dari artikel yang terkait berupa proses produksi dan lama waktu yang dibutuhkan setiap prosesnya. Adapun penjelasan dari artikel ini, kapasitas dari PT XYZ sendiri dalam melakukan produksi pada produk rumah sakit, yaitu produk unit Transjet 26, hanya mampu menghasilkan 2 unit produk per hari, yang menunjukkan bahwa sistem produksi harus ditingkatkan untuk meningkatkan output produksinya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan pemodelan simulasi menggunakan software Flexim dengan tujuan meningkatkan efisiensi sistem produksi dengan menggunakan metode simulasi. Tujuan lainnya adalah untuk memodifikasi proses produksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi output produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksi. Adapun studi kasus dilakukan pada PT XYZ dengan memodelkan 2 skenario. Pertama, model produksi asli, dan kedua, model produksi yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan output produksi. Berikut merupakan model simulasi proses produksi menggunakan Flexim yang akan diterangkan oleh rekan saya. Oke. Baik, terima kasih Meli atas waktunya. Nah, di sini kita akan langsung aja melakukan share screen dan mempraktekkan bagaimanakah simulasi dari terhadap paper yang telah kami buat itu. Nah, tertera di tujuan kami, yaitu yang pertama, kita akan mensimulasikan metode yang pertama dulu atau yang tidak diubah sama sekali. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan perubahan terhadap line ataupun terhadap simulasi tersebut sesuai dengan target dari laporan atau paper ini, yaitu membuat output dari produksi lebih banyak gitu. Oke, sekarang kita langsung cek aja ya. Nah, ini merupakan simulasi model pertama yang tidak kami ubah-ubah. Jadi ini kami sesuaikan secara real sesuai dengan studi kasus yang kami lakukan penelitian. Di sini kalau misalkan kita lihat ada pretreatment yang di dalamnya terdapat subproses. Masing-masing dari semua multiprosesor ini memiliki subproses yang berbeda-beda. Contohnya di bagian pertama ini itu terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 subproses yang di dalamnya terdapat waktu yang berbeda-beda juga. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kita ini memakai waktu menit ya, bukan second. Jadi untuk komanya juga ada 3 angka di belakang koma, jadi ini dibacanya adalah 16,7 menit. Nah, di sini selanjutnya, di bagian welding juga terdapat banyak sekali subproses, mungkin ini sekitar 1, 2, 3, 10, sampai 14 subproses kita gunakan, dan masing-masing dari ini berbeda setiap waktunya. Sampai dengan akhir packing proses, itu pun juga memiliki subprosesnya, dan itu berbeda-beda juga. Jadi, kami simulasikan sedetail mungkin, seakurat mungkin dengan keadaan aslinya. Dengan simulasi seperti ini, setelah kita lakukan running, maka hasilnya, sebentar. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah kita cepatkan untuk waktu prosesnya, dia hanya mengeluarkan ataupun memiliki output sebesar
2 dari masing-masing mesin ya, tentunya karena spesifikasi mesin yang memang harus seperti itu, sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk di bagian raknya, dia hanya menampung 2 karena memang hasil dari produksi keseluruhan lain ini, itu hanya bisa menghasilkan 2. Nah, bagaimanakah cara untuk meningkatkannya sesuai dengan tujuan dari laporan paper kami? Kami telah melakukan perubahan di antaranya adalah mengubah jumlah mesin, kemudian mengubah posisi mesin, mengubah prosesor operator dan lain sebagainya. Namun hasilnya tidak terlalu signifikan. Ah, Akhirnya kami menentukan untuk menambah lain aja ataupun membuat proses dari produksi ini menjadi 3 kali lipatnya. Alias seperti ini. Kita langsung buka aja untuk bagian proses yang sudah diperbarui. Oke, kita akan langsung masuk aja ke bagian sesudah optimasi. Dan ini adalah final simulasi dari kelompok kami. Bisa kita lihat di sini untuk di bagian keseluruhannya itu diubah menjadi 3 line atau semuanya itu dikalikan 3 untuk memenuhi output kita agar lebih besar. Dan hasilnya ketika kita running adalah seperti ini. Semuanya jalan ya. Sebentar, saya akan munculkan dashboard dulu. Nah, di sini sudah kita bisa lihat semuanya udah dimasukkan dan raknya juga udah dimasukkan ke dalam inputnya. Dan lagi-lagi ini semua kami lakukan sedetail mungkin karena setiap proses di sini terdapat subprosesnya. Jadi akan semakin akurat sama seperti jurnal yang kami jadikan acuan. Oke, sekarang kita langsung melanjutkan aja running. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita lakukan running dan dipercepat waktunya. Oh ya, by the way, ini waktu kerjanya itu selama 8 jam ya dan menghasilkan output 6. Itu bisa dikalkulasikan sebanyak 200% itu meningkat dari yang tadinya awalnya 2 outputnya sekarang menjadi 6. Oleh karena itu, ini menjawab beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengevaluasi efisiensi. Tentu kita mengevaluasi bahwa sebelumnya sebelum dilakukannya optimasi terdapat beberapa segmen-segmen yang mungkin terlalu lama untuk dilakukan produksinya karena memang kekurangan mesinnya, maka dilakukanlah pemodelan sistem yang kedua untuk mengevaluasi juga dan memasangkan proses sistem yang terbaru sehingga menghasilkan penampilan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk bagian simulasi flexingnya. Bisa dilanjutkan, Saudara Meli, silakan. Baik, untuk bagian flexing saya rasa cukup kayak gitu ya. Selanjutnya artikel berikutnya di mana kami memberi judul optimasi keuntungan bisnis bakery menggunakan program linear metode simplex. Permasalahan yang dibahas pada artikel ini terkait dengan bagaimana bisnis bakery dapat mengoptimasikan keuntungan dan didapatkan dengan fungsi kendala atau batasan sumber daya yang ada dan fungsi objektif yang ada pada bisnis tersebut. Dengan batasan atau kendala tersebut akan digunakan dalam menentukan kombinasi produk yang optimal, sehingga mendapatkan keuntungan maksimal perharinya menggunakan program linear. Kendala atau batasan dalam pembuatan roti ini akan berdasarkan bahan baku seperti tepung terigu, gula, susu bubuk, telur, mentega, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuatan roti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah program linear dengan data yang dibutuhkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan kebutuhan data yaitu berupa 4 jenis roti yang masuk, yaitu jenis roti coklat, roti kacang, roti keju, dan roti coklat kacang. Dan juga data kebutuhan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam sekali produksi pada setiap jenis roti, biaya pembuatan per buah per jenis roti, harga jual per buah per jenis roti, dan keuntungan per buah per jenis roti. Adapun untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi terkait bisnis bakery. Nah, di sini saya akan mensimulasikan dengan software MATLAB. Saya akan share screen sebentar.
Nah, di sini terlihat pada artikel optimasi bisnis bakery menggunakan program linear metode simplex. Di sini terdapat fungsi tujuan dan fungsi kendala yang didapatkan dari variabel jenis roti. Di sini variabel X1 untuk roti coklat, X2 untuk roti kacang, X3 untuk roti keju, dan X4 untuk coklat kacang. Dan di sini terdapat fungsi tujuan untuk memaksimalkan Z sama dengan 5.000 X1 ditambah 4.500 X2 ditambah 4.500 X3 ditambah 5.000 X4. Selanjutnya ada fungsi kendala atau fungsi batasan yang didapatkan dari batas kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. Di sini ada 5 fungsi kendala. Yang pertama 300 X1 ditambah 200 X2 ditambah 200 X3 ditambah 200 X4 kurang dari sama dengan 20.000 gram ini untuk tepung terigu. Selanjutnya yang kedua ada 100 X1 ditambah 80 X2 ditambah 80 X3 ditambah 150 X4 kurang dari 10.000. Ini untuk bahan gula. Selanjutnya yang batasan ketiga yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 2X4 kurang dari 180. Ini untuk banyaknya telur yang digunakan. Selanjutnya batasan keempat 30X1 ditambah 20X2 ditambah 20X3 ditambah 20X4 kurang dari 2.000. Itu untuk bahan mentega. Dan yang terakhir adalah untuk bahan ragi 10X1 ditambah 8X2 ditambah 8X3 ditambah 8X4 kurang dari 1.000 gram. Dan di sini selanjutnya kami gunakan MATLAB untuk mengolah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini terdapat codingan yang digunakan untuk membuat fungsi kendala dan tujuan ini menghasilkan hasil yang optimal. Di sini F ini menggambarkan untuk fungsi tujuan 5.000, 4.500, 4.500 dan 5.000. Kemudian yang A ini merupakan konstanta dari fungsi kendala. Ini untuk kendala 1, kendala 2, kendala 3, kendala 4, dan kendala 5. Selanjutnya yang B ini adalah nilai sebelah kanan atau nilai right hand dari setiap fungsi kendala yang kami gunakan. 20.000, 10.000, 180, 2.000, dan 1.000. Selanjutnya codingan ini kami running. Sebentar. Hasil runningan ini menghasilkan jenis roti yang diproduksi yaitu 35 buah jenis roti kacang, 35 buah jenis roti keju, dan 28 buah jenis roti coklat kacang. Nah, di sini keuntungan maksimalnya yaitu karena di sini masih negatif, dapat kita buat menjadi positif dengan hasil sama dengan fx dikali negatif 1. Dan di sini hasilnya 464.290 rupiah. Itu hasil maksimal yang dapat didapatkan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang ada dalam satu kali produksi roti. Jadi optimal, keuntungan optimal yang dapat didapatkan dari memproduksi roti ini adalah 464.250 rupiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Meli. Terima kasih. Demikian pemaparan dari tugas besar praktikum simulasi komputer kelompok kami.
Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.